Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 27 April ya. Kita masuk pada ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk kelas TIS 19.2 sudah siap, sudah belajar semuanya, mesti sudah ya, atau malah belum sama sekali untuk mengikuti ujian tengah semester ya. Walaupun ujian tengah semester di sini bersamaan dengan pas di bulan suci, bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga untuk ibadah puasanya diterima banyak pahala, sehingga kita bisa menjalankannya dengan lebih baik ya. Ya, untuk hari ini nanti ujian tengah semesternya Anda bisa mengerjakan semuanya ya, dari kelas TIS 19.2 Anda kerjakan di folio. Kemudian untuk jawabannya nanti difotokan, kirim ke email saya atau dikirim ke WA saya. Saya tunggu sampai jam 7 ya. Jadi untuk ujiannya walaupun kita menggunakan ke sistem online, tetapi untuk jawaban masih sama, Anda kerjakan di folio, kemudian hasilnya nanti Anda fotokan, bisa kirim ke email saya, bisa juga dikirim lewat WA ya. Saya tunggu sampai jam 7 malam. Atau kalau misalnya nanti ada kendala, kurang lebihnya ya, saya beri tambahan waktu sampai jam setengah 8. Jadi nanti kalau di luar dari jam itu saya buka email ataupun di WA saya ada yang belum mengumpulkan, maka saya anggap Anda tidak mengikuti ujian tengah semester. Dan juga untuk absensinya nanti silahkan Anda harus masuk ke Siakat, karena ini untuk absensi ujian, sehingga nanti saya bisa melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada pertemuan ujian kali ini. Paham ya? Jadi untuk ujiannya Anda ikuti dari PowerPoint saya, kerjakan, jawaban ditulis di kertas folio, kemudian difotokan, kirim ke email atau ke WA saya. Saya tunggu jam 7 sampai jam setengah 8 malam hari ini. Kalau misalnya nanti yang tidak mengumpulkan pas jam itu, berarti atau mungkin lebih, berarti saya anggap untuk ujiannya tidak mengikuti. Paham ya? Saya mulai dari materinya, apa saja yang saya ujikan untuk hari ini. Ya, untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data, untuk soal yang pertama yaitu
materi tentang ruang lingkup sistem basis data. Ada 5 soal yang nanti harus Anda kerjakan. Untuk soal yang pertama, sistem file tradisional itu berorientasi pada program aplikasi dan setiap aplikasi berdiri sendiri. Yang saya minta dalam soal ini nomor 1 adalah Anda menyebutkan dan menjelaskan keterbatasan sistem file tradisional dan bisa memberikan contohnya. Silahkan nanti Anda jawab untuk soal 1 di lembar folio. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah Anda diminta untuk memberikan penjelasan dan juga fungsinya tentang data warehouse dan online analytical processing. Nanti silahkan Anda jawab. Ini juga nanti saya berikan untuk poin-poinnya ya. Kemudian yang soal nomor 3, sistem file basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang saya minta dari soal nomor 3, sebutkan apa saja keterbatasan sistem file basis data. Silahkan Anda bisa ya mungkin banyak catatan dari soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di sini. Jangan persis dengan yang ada di, mungkin Anda membuka dari internet ya, tapi bisa mungkin punya buku yang bisa memberikan jawaban untuk soal ini. Soal nomor 4 masih di pembahasan tentang ruang lingkup sistem basis data. Yang nomor 4 adalah Database Management System atau DBMS. Di sini merupakan perangkat lunak yang memberikan fasilitas ya untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Tetapi yang saya tanyakan, Anda tinggal menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen utama dalam DBMS atau Database Management System. Kemudian yang nomor 5 ini adalah Anda bisa menjelaskan tentang basis data, kemudian database management system, kemudian lingkungan basis data. Saya tambah untuk 2 poin lagi,
Anda mengambil penjelasan selain dari 3 ini. Jadi nanti ada 5 poin. Untuk yang poin yang keempat dan kelima ini Anda bisa memberikan suatu pengertian tetapi bebas, ya. Mungkin menjelaskan tentang pengertian dari file itu apa, pengertian dari tabel itu apa, ya. Jadi saya minta Anda menambahkan 2 pengertian lagi berbeda ya dengan teman-temannya, kemudian Anda menjawabnya. Saya ulang, dari soal nomor 5 diminta Anda menjelaskan basis data, database management system, lingkungan basis data. Kemudian Anda menambahkan penjelasan lain 2 saja yang berbeda dengan teman-temannya. Ya, banyak kan hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup di sistem basis data. Anda bisa memberikan pengertian dari file itu apa, pengertian dari tabel itu apa, kemudian mengenai file tradisional itu apa, ya. Kemudian sistem itu apa dan lain sebagainya lah, ya. Tambahkan 2 untuk hal-hal yang berhubungan dengan DBMS. Paham ya? Jadi silahkan nanti Anda menambahkan 2 poin atau 2 penjelasan yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian soal yang berikutnya yang berhubungan dengan perancangan database. Nomor 1, jelaskan tentang ERD, ya. Jelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Apa sih ERD itu? Fungsinya apa? Nah, itu berarti penjelasan. Kemudian Anda menjelaskan juga simbol dan buatlah perancangan ERD-nya tentang sistem komputerisasi persewaan televisi. Jadi Anda membuat ERD untuk perancangan sistem komputerisasi persewaan televisi, di mana untuk entity-nya bisa dibuat 4, ya, pokoknya lebih dari 3. Terus untuk atributnya silakan bebas Anda berikan untuk pemetaan dari kardinalitasnya, one to many atau many to many, kemudian ada primary key, lengkap ya untuk ERD-nya. Kemudian yang nomor 2 tentang perancangan database di sini, yaitu apa yang dimaksud dengan atribut komposit, atribut turunan, atribut multi, atribut single, dan gambarkanlah masing-masing atribut tersebut dalam contoh perancangan. Misalnya kalau atribut komposit itu untuk persewaan atau seperti yang dulu ya, perpustakaan, berarti ada atribut komposit. Atribut kompositnya apa? Nah, itu Anda gambarkan. Kemudian yang atribut turunannya apa? Nanti juga Anda gambarkan juga. Terus yang multi maupun yang single. Apabila nanti ada yang kurang paham, bisa WA ke saya, sehingga nanti tidak ada jawaban yang salah. Kemudian untuk yang nomor 3,
buatlah suatu perancangan sistem komputerisasi yang berhubungan dengan pembayaran telepon melalui loket Telkom. Untuk perancangannya yaitu Anda buat ERD, tabel relasi, dan normalisasi. Ya, di sini nanti juga dibuatnya lengkap ERD-nya dari entity, atribut, relasi, kemudian ada primary key, kemudian tabel relasinya juga sama, normalisasinya juga sama. Jadi normalisasi dari yang tidak normal, kemudian normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga. Ya, kalau ini pembahasan untuk kasusnya semuanya sama ya, tentang pembayaran telepon melalui loket Telkom. Kemudian meliputi ERD-nya, Anda buat ERD, tabel relasi, dan normalisasi. Kemudian yang nomor 4, jelaskanlah langkah-langkah di dalam pembuatan normalisasi. Apa sih langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi itu? Buat saja untuk normalisasinya nanti sampai pada normal yang ketiga ya. Jadi mulai dari yang tidak normal, normal pertama, normal kedua, normal yang ketiga, itu untuk penjelasannya. Jadi dijelaskan lebih detail ya. Kalau tadi sudah saya berikan ya sedikit tentang kisi-kisinya. Ada yang normalisasi itu dari yang tidak normal, normal 1, normal 2, normal 3, sampai itu saja ya, tidak usah sampai normal yang ke-5. Jadi kita ambil untuk penjelasan tersebut ya. Mungkin ada pertanyaan. Jadi saya ulangi, untuk yang nomor 3 ini nanti juga harus lengkap ya ERD-nya ya. Ada kardinalitasnya, kemudian ada atribut, ada entity, ada relasi. Kemudian untuk tabel relasinya sesuaikan dengan ERD. Kemudian untuk normalisasi bisa disesuaikan dengan perancangan di atasnya. Kemudian di situ ada keterangan bahwa jumlah entitas lebih dari 5 ya. Jadi jangan hanya 3 atau 2 saja ya. Kalau 2 itu terlalu sederhana, tidak bisa untuk pengembangannya. Ya bisa sih, tapi terlalu sederhana. Kemudian atribut dibuat lengkap. Maksudnya atribut dibuat lengkap itu Anda bisa memberikan penjelasan, ada atribut multi, ada atribut turunan, ataupun ada atribut untuk kompositnya. Nah, itu yang harus Anda kerjakan dari pembahasan di soal 1, pembahasan untuk yang soal kedua. Untuk soalnya nanti ada beberapa poin yang saya berikan dari tiap-tiap soal, dikerjakan tulisannya yang rapi. Jika nanti ada yang salah, jangan dioret-oret, tapi di tip X ya, sehingga nanti kalau difoto tulisannya jelas, saya bisa membaca, dan juga tidak ada kesulitan ataupun istilahnya tidak ada jawaban yang mungkin di situ kurang baik ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau pertanyaan seperti tadi saya berikan, bisa chatting ke saya, chat ke saya melalui WA. Ya, untuk itu
saya akhiri. Terima kasih Anda sudah mengikuti ujian tengah semester di hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya setelah ujian tengah semester. Selamat sore, sampai bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.